Nah, perasaan kalian ngelewatin bulan Ramadan selama di masa pandemi yang ada COVID-19 ini tuh gimana perasaannya? Halo teman-teman, balik lagi di channel Psychomars. Terima kasih banyak sudah mampir di video ini. Sekarang gue diliatin depan gomuk jadi grogi loh. Jadi teman-teman, kali ini gue mau ngebahas tentang Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Gue hari ini bakalan ngobrol sama teman gue, tapi kalau misalkan menurut gue pribadi, mau ada pandemi atau enggak, rasanya tetap maknanya tetap sama gitu. Walaupun rasanya mungkin tahun ini berbeda, kalian nggak bisa ngelakuin kebiasaan yang untuk ngabuburit lah, buka puasa bersama lah, bukber yang bikin kantong sampai kosong gitu ya kan. Tapi menurut gue harusnya maknanya itu tetap sama sih gitu. Nanti penjelasan video lanjutnya menurut pendapat gue ada di sini. Kalian bisa langsung klik aja, itu akan langsung nyambung ke video selanjutnya. Nah, sekarang hari ini gue mau ngobrol sama temen gue yang memang menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan. Jadi biar kita langsung sharing aja pengalamannya dan perasaannya kayak gimana. Coba kita sambungin dulu ya. Weh, hai. Halo. Asik. Halo. Ini pasangan baru nikah berapa bulan sih kalian? 1 month. Sebulan lebih lah. Dikit sebulan. Dikit, lebihnya dikit. Langsung mau nanya-nanya nih, boleh nggak? Boleh lah ya. Boleh. Sorry ya agak terang, soalnya gue lagi di New Zealand nih. Ya. Mohon maaf, di Tambun aja gaya. Oh, iya. Lo kok buka kartu sih? Tapi perkenalan dulu dong, Nama biodata. Biodata ya. Nama gue Jeki ya kan. Nggak cocok, Pes, mohon maaf. Oke, nama gue Pes, gue seorang karyawan swasta di perusahaan logistik. Posisi gue di perusahaan itu sebagai HR supervisor di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Weh. Dan ini istri gue dia bekerja sebagai dosen bahasa Jepang di salah satu kampus swasta di Bekasi. Wow. S berapa? S Mambo? Namanya Sabrina Sensei. Asik. Sabrina S2 beneran? Yes. Iya. Buset, pinter banget. Gua aja S1 gak lulus berapa tahun. Kepinteran, pantes. Di sini pantes. next langsung ada konten lagi ya. Yoi. Jadi kali ini gue mau ngajak kalian ngebahas tentang Ramadan. Gue pengen tahu menurut kalian, terus pengalaman kalian ngejalanin bulan Ramadan di tengah pandemi ini kayak apa. Jadi menurut kalian bulan-bulan Ramadan tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut ini gue pribadi ya, untuk gue pribadi itu asik. Gue lucu banget ngelihat seorang Apes ngomong serius. Menurut gue salah satu bulan paling istimewa ya kan. Nah, kita bakal dapat banyak ampunan, terus gue bisa ngajarin ibadah yang lebih, seperti gue bisa ngajarin sholat taraweh, terus gue bisa puasa itu bisa bersihin diri juga ya, jadi bikin sehat tubuh lah ya. Salah satu profesor di Jepang juga sudah memberikannya kok. Asik, keren banget ya gue ya. Berarti lo udah jadi imam dong sekarang? Oh iya dong. Gue ganti Pak Soim sekarang. Ingat dong. Keren kan gue. Aduh, gue agak kuat gue. Ampun, mana kamera sih, gue mau lambain tangan aja lah. Itu Ustadz musola deket rumah. Oh, itu Ustadz musola deket rumah. Keren kan? Ya loh. Kalau menurut Sabrina gimana? Ya, jadi kalau bagi kita Muslim gitu ya, kayak bulan Ramadan tuh kayak paling dinanti banget. Jadi kayak gue tuh senang banget kalau udah mau deket bulan puasa gitu ya. Jadi kayak dari nantiin buka puasanya, makanan-makanan yang nggak ada gitu ya, cuma di bulan puasa gitu kan. Terus kayak momen kita kumpul keluarga banget gitu. Terus
bulan dimana Al-Quran turun gitu loh, jadi kayak bener-bener spesial banget bulan puasa, kita tunggu-tunggu gitu. Tapi emang situasinya agak beda gitu ya di kondisi sekarang. Oh iya, gimana perasaan kalian di melewati bulan Ramadan di tengah pandemi kayak gini? Kamu dulu. Gimana ya? Serius? Sedih sih sebenarnya. Sedih masa? Sedih sih. Yang biasanya kita bisa sholat taraweh di masjid atau di musola. Tapi sekarang kita nggak bisa sholat di masjid atau kita cuma bisa sholat di rumah gitu loh. Ya cukup sedih sih. Terus kita nggak bisa, sebenarnya sih nggak boleh ya kita keluar untuk cari takjil gitu loh. Tapi masih nggak kalian ngabuburit? Kalau untuk saat ini sih kita nggak pernah ngabuburit ya, karena PSBB di Tambun itu nggak berlaku ya kan. Jadi gue takut ya kan, karena Tambun zona merah, jadi udahlah takjilnya kita pesan dari tetangga aja lah. Hitung-hitung kita ngebantu usaha di dekat-dekat rumah dulu lah. Tetangga jadi 2 rumah ke kanan ya. Yoi. Gue nambahin hafal sedikit ya. Jadi kayak kita kan kalau perempuan itu kan lebih baik sholat di rumah gitu ya. Kalau perempuan. Nah tapi di bulan puasa tuh kayak itu momen gue sekalinya gue dalam setahun itu kayak sholat ke masjid, tarawih gitu ya. Karena kan selama setahun gue sholat di rumah terus kan gitu kan. Jadi kayak setiap tahun itu tarawih gue pasti ke masjid gitu ya, sama nyokap sama adek gitu ya. Jadi itu tuh sebenarnya paling bikin gue sedih juga gitu. Di tahun ini nggak bisa sholat tarawih ke masjid. Tapi di rumah bareng sama keluarga juga, atau memang cuma pas tarawih itu kalian berdua doang? Alhamdulillah ada sama papa sama mama keluarga. Terus alhamdulillah juga tahun ini sama ada imam baru. Gue tinggal manjangin jenggot doang. Maksudnya gue liat kalian kayak ngomongnya aja tuh lagi berbunga banget. Gue nyari Firdaus udah nggak ada men di koran Kompas. Nanti gue cariin minyak yang buat numbuhin bewok ya. Slow. Oke sih. Nah tapi kalau kalian kebiasaan yang biasa kalian lakuin di bulan Ramadan tuh kayak apa aja sih? Misalkan kayak bangunin sahur gitu-gitu. Iya itu tadi, kita habis sahur, biasanya kita sahur kan pagi buta ya. Yang biasa masih tidur kita harus bangun buat sahur ya kan. Setelah sahur kita biasa tuh perang sarung ya kan. Cuman sekarang karena kita udah married ya kan, jadi kita udah nggak pernah main perang sarung ya kan. Mainnya perang yang lain. Yoi. Enggak, itu perang yang lain malam sebelumnya bro. Oh, malam boleh mas, kalau udah puasa mas. Oh biar bisa ini dulu ya, mandi wajib ya. Yoi, betul. Parah betul. Cuman ribet kan kalau belum puasa. Jadi setelah bulan ini enggak dulu dong? Tetap wajib itu. Anjir. Balik. Oh iya. Balik. Ayo balik. Ya tadi kebiasaannya sih. Kalian juga ini enggak sih yang bukber gitu enggak sih? Nggak, tahun ini nggak ada sama sekali. Mas, tahun ini nggak ada sama sekali. Ya, biasanya kita ada bukber, tapi pengganti bukber kita bisa apa ya bahasa anak zaman kolekan mungkin ya, atau PT-PT kali ya. Lah terus uang PT-PT-nya buat apa? Ya kita sumbang lah ke orang-orang, kita berbagi takjil atau kita bantu orang yang kurang mampu atau yang sedang kena dampak COVID ini kan, kita bisa bantu. Jadi lebih berkah sih sebenarnya. Betul. Gue agak kalau lagi bulan Ramadan terus ikut bukber. Gila men, dalam seminggu tuh bisa 3-4 kali terus. Emang? Iya. Iya kan? Ngelewatin sebulan tiba-tiba dompet kosong aja. Emang bener banget. Bukber SD, temen SMP, SMA. Iya bener. Padahal juga kontak-kontakan jarang sama temen SD. Tapi kalau bagian pas bulan Ramadan langsung buka puasa bikin. Tapi biasanya itu cuma wacana doang sih. Wah, kamu korban PHP-an kamu ya? Berarti menurut kalian berbeda banget dong bulan puasa yang ada sekarang di tengah pandemi ini. Di tahun 2020 ini beda banget dong rasanya. Iya, banget. Tapi
Tapi menurut kalian makna Ramadannya sendiri menurut kalian tuh apa? Dan di tahun 2020 ini di tengah pandemi ini, walaupun di tengah pandemi masih berasa nggak maknanya? Tetap berasa lah. Ramadan tetap berasa. Jadi kalau gue ambil positifnya banget kayak mungkin kalau tahun lalu gitu ya, gue dikasih kesempatan bisa sholat di masjid, bisa buku dan lain-lain gitu ya. Gue kerja normal, jadi kayak gue tetap pergi pagi pulang malam gitu ya di tahun lalu. Tapi positif yang gue ambil gitu ya, di tahun ini gue disuruh bisa punya banyak waktu buat fokus ibadah di rumah gitu loh. Kayak gue jadi bisa sholat sunnah yang lebih banyak, gue bisa baca Quran lebih banyak. Jadi gue bener-bener ngambil positifnya gitu. Jadi makna Ramadannya tetap malah jadi bisa maksimal gitu loh. Kayak kalau tahun lalu kayak gue baca Quran misalnya kayak susah banget satu hatamin Quran gitu ya tahun lalu, karena ya tadi sibuk di luar gitu kan. Tapi kalau tahun ini kayak gue bisa ngelewatin berapa juz terus gitu tadi, karena gue di rumah mulu, kerja juga dari rumah kan. Jadi itu yang gue ambil positifnya di situ. Betul. Apalagi bisa masakin imam baru, ya kan? Masakin nggak, Peslo dimasakin nggak? Indomie banget. Karena sebenarnya gue juga pengen nyobain sih masakan Karibo itu ya kan. Aduh, tenang, nanti saya kirimi ke Tambun, santai. Tapi beneran gak dimasakin sama Sabrina, belum dimasakin sahur? Masakin lah. Asik. Tapi tetap nggak jajan-jajan yang waktu-waktu biasa ngabuburit, gorengan-gorengan, lontong gitu, tetap makan nggak? Kalau jajan ngabuburit sih iya, tapi kalau jajan yang lain nggak pernah sih. Mungkin sekarang kali ya. Tetap kalau buka puasa tuh nggak enak kalau nggak pakai gorengan. Jadi kalau gorengan tetap kita beli pokoknya. Oh, tetap beli tuh ya, sama es-esan, es kelapa gitu-gitu tetap lah ya. Iya, tetap. Es kelapa, es buah ya kan, itu menggoda banget kan. Apalagi kalau siang hari tuh kita minumnya, wah mantep. Coba akui, jujur nih ya, kalian udah bolong berapa bulan ini? Ya. Kalau gue jujur, gue belum ada. Iyalah, soalnya kan gue nggak mens cuy. Oh, Sabrina pas dapat mens bulan ini ya? Iya, masih dapat sebulan, masih dapat dong. Iya, jadi gue kayak maunya sih enggak sebenarnya, maunya gue nggak mens sebenarnya, tapi gue dikasih mens ya udahlah. Gitu. Berarti kalau misalkan bolong karena mens gitu, berarti dibalesnya digantinya kapan? Atau nggak apa-apa nggak diganti? Harus diganti. Jadi gue kan misalnya haid 7 hari nih, kemarin batal 1 minggu. Berarti gue harus ganti jangka waktu setahun sampai ketemu bulan Ramadan tahun depan lagi. Oh, pokoknya berarti itu udah harus kelar gitu ya? Utangnya udah harus terbayar. Iya. Sebenarnya sih kita puasa mulu ya kan, karena kita yang ada duit untuk makanan, jadi puasa aja terus ya. Mohon maaf, itu bukan puasa namanya, emang aja kagak ada duit. Aduh. Jadi sebenarnya harusnya ketika bulan Ramadan itu seperti apa menurut kalian? Bulan Ramadan itu sebenarnya gue senang sama bulan Ramadan itu. Pertama ya, hawanya itu beda. Gue nggak tahu kenapa, tapi ada yang beda saat bulan Ramadan. Apa yang beda? Pokoknya ada yang beda aja, tapi gue nggak bisa jelasin. Kayak perasaannya gitu kah? Ya iya, ada yang beda. Lu kan udah nggak single lagi, cuy. Bukan cuy, maksudnya bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu pasti ada hal yang beda. Entah hawanya itu kayak ngerasa gimana ya, gue pengennya rebahan aja gitu ya kan. Pengennya di rumah aja ya. Pengennya tidur sampai jam 5 sore gitu. Yang buat nonton kita tuh kayak lebih banyak buat ibadah aja. Gitu sih. Jadi kayak kalau bulan puasa itu kan setan-setan tuh dibelenggu gitu kan, katanya. Terus pahala yang biasa kita lakuin misalnya di hari-hari biasa sekian, ketika di bulan puasa tuh jadi berkali-kali lipat gitu ya. Jadi bulan puasa tuh jadi membuat kita tuh jadi kayak, kenapa di bulan puasa tuh masih banyak yang namanya orang-orang pada infak segala macam, sholatoh gitu kan, berlomba-lomba banget gitu ya, karena tadi pahalanya tuh berkali-kali lipat gitu loh. Jadi orang berlomba-lomba terus, yang ngaji pengen dihatamin 1 Quran, yang sholat pengen sampai
sholat malam rokaat banyak, ibaratnya orang pada berlomba-lomba semua gitu. Oh, nah tapi sekarang kan tahun lalu kalian Ramadan masih masing-masing gitu kan, masih statusnya single. Tapi sekarang sudah jadi suami istri, gimana perasaannya? Nah, ini salah satu hikmahnya ya kan. Kenapa? Pas banget dong Ramadan di tengah COVID pandemi kayak gini kan. Gue udah married ya kan, kita udah jadi double nih, nggak single lagi ya kan. Ibarat kata gue kayak The Minions ya kan, double. Nyebelin. Nah, ada enaknya gitu loh. Yang biasanya gue bangun sendiri nih, ada yang bangunin. Iya. Enak lagi, dilulus dulu ya kan. Bangun ya kan, dilulus 2 kali nggak bangun, 3 kali digampar gue. Ya kan? Gak apa, itu bagus. Iya. Itu jadi salah satu apa ya nikmat lah, gue bisa ibadah bahagia ya berarti ya, walaupun memang nggak bisa ngelakuin kebiasaan ngabuburit dan segala macam ya. Nggak masalah. Itu positifnya juga sih Mas, kayak gue dikasih berdua udah nikah sama punya suami, terus tambah lagi bulan Ramadan, tambah lagi kita WFH gitu, jadi kita tuh makin banyak kesempatan buat ibadah bareng berdua gitu. Nah, jadi kalian kan besok Lebaran kan? Hari Minggu nih Lebaran tanggal 24. Persiapan kalian udah gimana? Itu juga yang ngebedain sama tahun lalu. Biasanya kan beli baju baru gitu-gitu kan? Iya. Tapi sebenarnya sih gue nggak pernah beli baju. Gue cewek Mas, cewek. Betul. Cewek benar. Gue nggak pernah beli baju. Kalau cowok kayak taunya dibeliin aja deh gitu kan biasanya. Ya nggak sih, kamu dibeliin aja kali ya tiap tahun. Jadi kayak kalau tahun lalu tuh kayak senang gitu kalau ada midnight sale, terus kayak di mall-mall tuh kalau mau Lebaran tuh Ramadan sale banyak banget gitu. Iya benar. Kayak euforianya nyarinya tuh enak gitu, kayak nyobain VT segala macam. Jadi sekarang tuh udah nggak ada semangat gue juga. Di online pun juga gue enggak, kayak ya udahlah gitu, pakai baju yang baju bagus yang ada aja gitu. Oh, tapi kalian biasanya Ramadan tahun lalu tuh mudik gitu nggak sih? Pulang kampung, jalan-jalan gitu, iya? Iya, mudik. Berarti sekarang nggak bisa ya, tahun ini juga nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Jadi kita di rumah aja, di Tambun aja di tempatnya. Nah terus persiapan siapin yang di rumah gitu, nyiapin masakan opor kayak biasa kah, ketupat segala macam juga nggak? Atau makanan biasa aja? Oh itu pasti. Pasti. Nggak mungkin enggak itu. So jadi kalau misalkan nanti Lebaran datang, lu bakal nyobain tempat opor ya kan? Ada ini nggak, putri salju? Lah, ada putri salju, ada putri Moana. Banyak di sini. Gue capek banget nanya sama dia, dijawabnya bercanda. Emangnya melenceng dulu kan ya? Ampun. Berarti tetap masak ya? Tetap berusaha nyiptain suasana Lebaran di rumah sama keluarga. Jadi alhamdulillah, kayak gue sama Hafiz tuh masih bersyukur orang tua kita itu deket. Masih di kota yang sama gitu ya. Mungkin banyak orang yang nggak bisa pulang ketemu orang tuanya karena dia beda kota gitu. Jadi gue bersyukur banget kayak kita masih bisa sama papa sama mama lah gitu. Oh. Bisa kumpul lah. Jadi berarti menurut kalian pandemi ini tuh tetap nggak merubah makna ya, walaupun memang kebiasaannya banyak yang tidak bisa dilakukan lagi ya sekarang ya? Ya. Betul. Gue ambil hikmahnya, jadi tadi ya. Gue ambil hikmah aja ya. Di depan nih lagi ada hikmah, gue ambil aja. Ambil hikmahnya ibadah lebih banyak lagi ya kan? Lebih banyak lagi, betul. Ya. Nikmatin lah yang penting. Nah sekarang pesan dan kesannya kalian dari kalian berdua apa untuk Ramadan, apalagi besok Lebaran? Pesannya apa dari kalian? Apa ya? Gue sih sebenarnya pengen mesen nih, cuman udah malam takut Gojek nggak ada ya. Gue pengen GoFood sebenarnya. Berantem yuk Pes sama gue, mau nggak? Mumpung besok Lebaran, jadi besok minta maaf ya. Sekarang kita berantem dulu. Ya kalau pesan-pesan gue sih buat remaja-remaja masa kini dan
yang masih Iya, yang tua. Buru-buru deh, serius deh, buru-buru. Ya enak sebenarnya puasa tuh udah punya istri atau udah punya pasangan gitu. Asli. Lo harus coba, apalagi di masa pandemi kayak gini kan pas banget tuh. Lu di rumah mulu kan. Pokoknya Iya, puas bener. di rumah mulu. Ada bahan mainan, ada bahan Tapi berkelahi. itu ujian juga sih karena bulan puasa sebenarnya. Karena ngeselin kadang-kadang tapi harus tetap sabar ya. Dan godaan-godaan untuk sayang, ayo yuk, buru yuk. Ya. Bentar Ya. aja. Iya. Tahu tuh pasti benar-benar. Dikit aja ya kan. Lah. Ya kan? Laki heran. Berarti gimana menurut kalian? Apa dari Sabrina pesannya apa Ramadan ini? Apalagi besok Lebaran. Idem gue sama suami deh, poimers sama mas. Pesannya sih ya walaupun di tengah wabah kayak gini kita tetap haruslah jalan ibadah karena bulan Ramadan ini nggak setiap tahun, maksudnya nggak setahun 2 kali itu ada, setahun cuma sekali gitu. Jadi dimanfaatin. Terus tetap walaupun Ramadan yang biasanya beli takjil, terus sekarang lagi kayak gini nggak bisa beli takjil. Yang gue lihat sih di luar sana masih banyak kayak yang jalan keluar, ngumpul rame-rame. Nah, menurut gue lebih baik nggak usah deh. Kenapa sih kita nggak bisa masak sendiri di rumah gitu? Gue yakin setelah ini kalian mungkin bisa buat usaha gitu loh. Kayak betul. Gitu sih, sama mau ngasih pesan juga nih. Jadi apa? Ini serius. Iya serius. Jadi ada kata-kata kalau kita tuh beribadah itu beribadahlah seakan-akan itu ibadah kita yang terakhir gitu. Jadi ibaratnya kita jadiin bulan puasa ini kita anggap gimana kalau tahun depan kita nggak ada umur ketemu lagi gitu. Jadi kita maksimalin bener-bener dimaksimalin di setiap waktu gitu. Karena kayak gue sendiri nggak kebayang bahwa tahun lalu gue masih bisa sholat ke masjid tiap hari gitu ya. Tahun ini bener-bener sama sekali nggak ada. Jadi nggak pernah kebayang kalau tahun lalu tuh terakhir kita tarawih ke masjid gitu. Jadi itu. Jadi satu lagi sih bukan pesan aja sih, satu lagi sih harapan semoga kita semua masih dipertemukan Ramadan yang berikutnya. Amin. Guys, gue mohon maaf sekali kalau gue ada kesalahan. Gue minta maaf sekarang. Minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri. Iya benar, Idul Fitri. Betul. Betul kan? Idul Fitri. Terima kasih banyak ya kalian udah sharing, udah berbagi cerita. Oke, thank you. Thank you nih udah ajak kita ya. Terima kasih lo Kak Mars. Gua tampol lo, Pes. Aku ngefans lo sama Kak Mars lo. Aku juga. Aku tampol kamu nanti ya. Dan semoga kita bisa cepet-cepetan ketemu lagi. Gue pengen dengerin cerita dari Sabrina seberapa ngeselinnya Apes selama di rumah. Ntar gue ceritain langsung. Oke. Teman-teman jangan dimatiin dulu ya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi ya setelah ini. Asik. Teman-teman, terima kasih banyak sudah ikutin video ini dari awal sampai akhir. Semoga pesannya bisa kalian dapetin. Jadi manfaatinlah bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Dan kalau memang masih besok harus lebarannya hanya di rumah aja, ya stay aja di rumah. Bikin opor ayam, bikin masakan yang lain, rendang dan segala macam, bikin aja sendiri. Dan kalau misalkan mau ganti kumpul sama keluarga, gue saranin mendingan pakai Google Meet atau Zoom, itu masih bisa ngelihat muka orang-orang gitu. Jadi tetap stay safe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Gue Psycho Mars. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Gue Psycho Mars, peace out.